Maka bahasa tata cara itu sebenarnya sedang menyelamatkannya. Itu keberusahaan untuk mendoakan atau menyelamatkannya. Ada manfaat yang lain, yaitu supaya kepada kita mengingat bahwa itu kematian. Betul nggak? Ada manfaat yang lain. Dengan cara kita tahlil, dengan cara kita berdoa, itu sebenarnya untuk mengingat kepada yang hidup bahwa kita tuh bakal ada kematian. Betul nggak? Itu manfaat yang lain. Gitu. Makanya bahasa kalangan yang dibidah-bidahan, yang tidak mengetahui tentang itu, merasa dirinya itu akan abadi saja. Nah, dia nggak mengenang orang meninggal, ada yang di masa bodohin kan? Timbul kan dalam dia merasa abadi saja. Gitu. Dan ngeri kan? Gitu kan? Kalau mau cerita. Kenapa tadi cerita ada di sana kok kebanyakan kepala babi? Iya. Iya kan? Karena nggak pernah memandang tentang yang batin. Dia merujuknya kepada sebuah kejahiran saja, membesar-besarkan sejarah aja. Sejarah sudah berlalu. Betul nggak? Sejarah sudah berlalu, dibesar-besarkan, digede-gedekan, ingat kepada sebuah sosok. Akhirnya nggak tidak jauh berbeda memuji kan? Memuja sebuah wujud. Walaupun sudah berlalu juga angan-angan termasuk memuji. Ya kan dilihat karena wajahnya, ya kan? Kan dilihat sejarahnya, perjalanan ini, sejarah jadi inget-inget. Sampai dibesar-besarkan kan makom-makomnya. Di sisi lain dibesar-besarkan makomnya, di sisi lain nggak mau mendoakan. Nah, akhirnya dengan kejadian-kejadian ya, apa yang dialami semua ya, akhirnya disimpulkan. Terus bagi yang nggak tahu ini, atau bagi yang awam ini, yang tidak mengerti ini, bagaimana caranya? Ya kan begitu kan, dicari bagaimana caranya supaya tidak mengalami. Akhirnya ditemukan lah dari sebuah perjalanan apapun, wah ya sudahlah. Itu. Nah, orang yang di pengalaman perjalanan tersebut kan luar biasa. Ujiannya, pelajarannya, gemblengannya kan luar biasa itu. Nah, kalau seandainya dialihkan kepada yang lain semuanya harus begitu, ya mana cukup kan waktunya? Betul nggak? Ya mana cukup? Kalau seandainya harus mengikuti dari awal, dari nol juga gemblengannya, bimbingan, ujiannya, mampu nggak? Cukup nggak? Makanya sudah, kan? Nggak usah kepikir-pikir situ. Sekarang ini kuncinya jalankan. Nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah berbanyak-banyak menyimpulkan itu macam-macam. Ini rukun Islam, ini rukun iman, terapkan ini, udah dibedar semua dalam diri, jalankan. Karena itu adalah sebuah kesinkronan. Kalau dijalankan tidak jauh berbeda, jiwa ini sedang membersihkan dirinya. Dalam arti sedang meleburkan dirinya. Nah, butuh proses waktu tuh. Ayo mumpung sudah ini jalankan supaya ada fase benar-benar nyampe ke peleburan. Atau nyampe sebuah perjalanan jiwa ke dalam hatinya.
Bu, dunia tinggal jalanin, apa yang mau diributkan, ya kan? Kerja tinggal kerja, rumah tangga tinggal rumah tangga. Tidak ada yang dibesar-besarkan. Jalan apa adanya. Bertanya lagi Man, satu kali. Silakan. Tadi kan kita berbicara masalah sakaratul maut. Apakah ada doa yang bisa kita ucapkan kepada saudara-saudara yang mengalami sebelum kita? Siapa tahu ada yang bisa lebih abda, lebih bagus istilahnya, yang bisa dibisikkan di telinganya kah, atau bagaimana? Siapa tahu ada cara Man yang kita bisa bantu sesama. Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling begini, yang terutama ada buat diri kita masing-masing ya. Yang terutama adalah buat diri kita masing-masing. Karena yang namanya selamat itu dia bisa mampu mengucapkan, bahasa kitanya mengucapkan, yaitu 2 kalimat tauhid atau syahadat. Karena udah jelas bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah pasti yakin sama itu. Selamat. Itu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya kan, bisa jadi walaupun kita ini belajar satu hari sudah hafal yang benar-benar namanya zikir kalimat tauhid, kita tidak amalin gitu kan. Itu kalau dikata di waktu sakaratul maut, apakah bisa? Nah, ada 2 loh Kang. Ada kejadian sampai malah meninggalnya susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Aneh, kata orang yang keluarganya atau orang lingkungannya, ini kok susah, pada sampai dibisik-bisikin, ayo ucap, sampai dibisik-bisikin. Padahal di dalam hidupnya dia sering loh, ahli agama lah. Tapi kenapa susah? Berarti Kang, yang bisa menyebutkan 2 kalimat tauhid atau syahadat, berarti sejatinya itu hadir kan yang penyelamat itu? Hadir di dalam waktu pelepasannya itu hadir, berarti itu diselamatkan. Berarti bukan kita yang mampu untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sang sejatinya hadir di dalam diri kita sehingga bisa diberi kemampuan untuk bisa berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih banyak. Ya kan? Maka di waktu kala hidup sering-seringlah berdekatan atau jangan lepaslah dengan 2 kalimat tauhid itu. Sehingga pas waktu kita meninggal, beliaulah akan hadir sejatinya menyelamatkan sehingga kita diberi kemampuan bisa berucap. Bukan kita yang berucap itu Kang. Sejatinya. Iya, dia sendiri mengucapkan. Iya, gitu. Dia sedang menyelamatkan. Gitu. Dan akhirnya kitanya terbawa, ngikutkan. Iya. Gitu. Padahal sih sejatinya bahwa nafas itu kan kalimat tauhid kan. Makanya atau Allahu Allah kan. Maka itu kan sudah sejatinya. Tapi kenapa kok nggak bisa mengucap? Itu berarti ada sangkut pautnya dengan diri kita. Masih misah. Betul nggak? Betul. Nah, tapi kalau menyatu, ya kan akan terbawa dengan sesuai dengan sejatinya. Namanya lepas itu kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kan lepas.
Gitu. Tapi kita karena istilah ini bersamanya, ya berucap dong. Yang menggerakkan ini emang siapa? Kan jiwa. Dia sendiri yang mengucapkan. Gitu. Yang bisa berkata-kata di dalam bibir kan jiwa. Bisa berkata-kata ya. Gitu.